lagi, mereka cepat-cepat pelan tapi terasa. Mereka cepat-cepat. Dan pegawai harus mengembalikan harga dan pembeli harus mengembalikan barang itu setelah ini minta cuma gitu. baik berupa pembebasan hingga bagi pegadaian ataupun perbuatan-perbuatan lainnya. Hal ini tetap dibolehkan untuk mengembalikan barang yang telah dibeli oleh pembeli kepada penjual barang tersebut. Bahkan Imam Syafi'i berpendapat semua itu bukan berarti habis yang mengharuskan harga dan tidak ada hak milik pada jual beli yang telah dibatalkan, sehingga yang demikian wajib dikembalikan. Karena bagaimana mungkin suatu barang yang menjadi objek jual beli ketika terjadi pembatalan jual beli tetapi hak milikku salah seorang pelaku transaksi jual beli. Apabila yang demikian terjadi maka tidak adalah dalam masalah ekonomi yang demikian, maka salah satunya akan dibuktikan. Apabila pembeli membatalkan jual beli dan penjual menerima barang dan mengembalikan harga dengan menerima adanya pembatalan dari pembeli, maka sesungguhnya itu bukan sesuatu kerugian. Hal ini sebagaimana dengan disabdakan oleh Abu Hurairah telah menceritakan dari sebuah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mencabut jual belinya terhadap orang yang asal, maka Allah akan mencabut kejatuhannya kerugian dagangannya. Dua, syarat ikalah. Agar pemutusan akan melalui ikalah ini dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. A. Akad yang diputuskan melalui ikalah harus termasuk jenis akad yang bisa dipasang. Ada B. Adanya persetujuan kedua belah pihak yang berangkat atas pemutusan ini. C. Objek akad masih ada. D. Tidak boleh ada penambahan harga, hanya saja biaya pembatalan dikenakan kepada pihak yang menerima keputusan akad. 3. Pembatalan akad karena tidak dilaksanakan. Pada dasarnya permintaan pembatalan akad karena pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam akad sangat dibatasi dalam hukum Islam. Dalam suatu akad pada pengenalan yang bersifat lazim dan tidak ada biaya. Contoh dalam akad jual beli, apabila pembeli tidak membayarnya secara tunai atau tidak membayarnya secara jatuh tempo, akad jual beli tidak bisa dibatalkan. Pembeli dipaksa untuk membayar harga, dan apabila maka pembayarannya dilaksanakan terhadap kekayaannya sebesar harga yang dituntut, namun kemudian dibuatkan jika ada biaya atau biaya pembayaran, maka akad jual beli bisa dipaksa jika sampai waktu yang disepakati pembeli tidak melakukan pembayaran. Waktu yang masih panjang. Jadi dibaca di atas bisa disimpulkan bahwa barang usaha yang diberikan posisi dalam hal kemudian hal tersebut yang tidak menunaikan kewajibannya dalam akad.
pertama, kesalahan terjual atau terjadi bencana alam di luar perkiraan. Jika musnahnya barang tersebut karena pihak ketiga, maka pembeli mendapatkan atau opsi antara membatalkan akad dan meminta kembali harga pembayaran yang telah diserahkan kepada penjual dan penjual meminta ganti rugi kepada pihak ketiga, atau pembeli tidak membatalkan akad dan membiarkan harga pembayaran tetap di tangan penjual sambil menuntut pihak ketiga untuk mengganti barang yang dimusnahkan. Begitu juga akad yang dilakukan adalah akad yang hanya mengikat satu pihak saja dan untuk transaksi musnah sebelum diserah terimakan, maka akad itu dengan sendirinya menjadi batal karena tidak ada lagi objek sehingga akad menjadi musnah belum dilaksanakan. Para ulama bersepakat bahwa jika terjadi jual beli dan batal dan belum habis barangnya dengan mengadakan akad atau penambahan atau pemindahan pasar, hukumnya harus dikembalikan. Yakni bahwa penjual harus mengembalikan harga dan pembeli harus mengembalikan barang. Walaupun barang